Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah fi hadhil fursah at-thayyibah sanastamir ad-dirasatana al-jadid ad-dirasatana fi dirasatil lughatil arabiyyah fi mawdu' al-jadid wa huwa ad-dhamir. Astadinukum an atakallam bil lughatil Indonesi. Baik, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari pembahasan yang baru, yaitu berkaitan dengan dhamir. Apa itu dhamir? Dalam bahasa Arab disebut maksudnya ad-dhamir huwa ismul marfu, ismul ma'rifah yadullu alal mutakallim wal mukhatab wal ghaib. Yang artinya dhamir adalah isim yang ma'rifah, isim marfu yang digunakan untuk menggantikan orang yang berbicara, atau kata ganti untuk menggantikan orang yang berbicara, orang yang diajak bicara, dan yang terakhir adalah orang yang tidak ada atau orang yang sedang dibicarakan. Jadi agar lebih mudah, ya, di sini saya akan memberikan contoh dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau kita di Indonesia, kita menyebut dhamir itu adalah kata ganti. Nah, dhamir itu adalah kata ganti. Kata ganti dari siapa? Kata ganti dari orang, ya, orang yang berakal. Jadi kata ganti ini hanya bisa digunakan untuk orang yang berakal. Contohnya ada dia, kamu, dan aku. Nah, itu adalah dhamir atau kata ganti yang ada dalam bahasa Indonesia. Adapun di dalam bahasa Arab, kata ganti itu ada 14. Yang pertama ada kata ganti ghaib, kata ganti buat orang yang sedang dibicarakan atau orang yang sedang tidak ada di depan kita. Terdiri dari 6. Yang pertama ada huwa, untuk laki-laki ada huwa, huma, hum. Dan untuk perempuan ada hiya, huma, dan hunna. Kemudian dhamir lil mukhatab atau orang yang sedang kita ajak bicara, itu juga terbagi menjadi 6. 3 untuk laki-laki dan 3 untuk perempuan. Yang pertama ada anta, antuma, antum, dan yang untuk perempuan anti, antuma, antunna. Dan yang terakhir ini dhamir untuk mutakallim, orang yang berbicara. Nah, itu ada ana dan nahnu. Jadi agar kalian lebih paham, jadi Bapak jelaskan lagi. Kalau di Indonesia, kalau kita membicarakan orang yang goib, orang yang nggak ada, nah, jadi kita menggunakan kata ganti dia. Huwa itu artinya dia untuk satu orang. Adapun huma itu adalah dia untuk 2 orang, dan hum adalah untuk dia untuk jumlahnya 3 orang. Jadi dia itu sebenarnya, hum itu mereka, ya. Jadi mereka kan untuk banyak orang. Nah, jadi misalnya mereka pergi ke masjid, hum yadhabuna ilal masjid, mereka pergi ke masjid. Mereka siapa? Ya mereka. Kita nggak tahu siapa aja. Pokoknya mereka, orang yang tidak kita sedang ajak bicara. Kalau orang yang sedang kita ajak bicara namanya mukhatab. Nah, jadi dia mendengarkan apa yang kita bicarakan. Seperti kalian misalnya yang mendengarkan. Nah, ini namanya apa kalian? Mukhatab apa ghaib? Nah, jadi kalau orang yang sedang kita ajak bicara namanya mukhatab. Kalau di Indonesia ada kamu. Nah, kalau dalam bahasa Arab ada anta. Anta itu artinya kamu. Antuma itu kamu 2 orang. Jadi kalau kita ngomong sama 2 orang, berarti kita ngomongnya antuma. Tapi kalau kita ngomong sama banyak orang, nah, itu namanya kamu 3 orang, bukan. Tapi kalian, ya. Jangan kamu 3 orang, salah. Kalian. Artinya kamu berbicara kepada orang banyak, lebih dari 2. Dan yang terakhir adalah
domir lil mutakallim, orang yang berbicara. Itu ada yang pertama ada ana, yaitu saya, dan juga ada nahnu, atau ada kami. Jadi sayanya banyak enggak. Jadi ada orang banyak ya sama-sama berbicara, itu namanya kami, atau dalam bahasa Arab disebut nahnu. Ya mungkin sedikit dari saya yang bisa saya sampaikan. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya tentang domir, mutakalim, mukhotob, atau goib, bisa di kolom komentar, karena depan saya tidak ada orang. Ya, sebagai penutup, sebelum kita tutup, jadi saya tegaskan lagi bahwasanya di dalam bahasa Arab. Nah, sekarang saya akan berikan contoh sebelum kita penutup. Misalnya kita melihat Muhammad sedang membaca Quran. Bila Arabiah misalnya Muhammad yaqra'ul Quran. Nah, kata Muhammad ini bisa kita ganti dengan kata huwa sebagai domir goib untuk satu orang. Jadi Muhammad diganti di huwa. Huwa yaqra'ul Quran. Jadi nama Muhammadnya diganti menggunakan huwa. Nah, seperti itu. Inilah saya khairul anam. Misalnya saya sedang apa ini? Saya sedang membuka buku. Khairul, kalau ngomong itu sendiri kayaknya aneh ya. Jadi misalnya saya sedang membuka buku, itu bahasa Arabnya aftahul kitab. Aftaha yaftahu. Fataha yaftahu. Yaftahan. Aftahu ya, aftahul kutub. Saya sedang membuka buku. Tidak ada orang yang bicara gini. Misalnya saya kalau Anam membuka buku. Enggak ya, saya sendiri, jadi pakai kata saya. Langsung ana. Bukan ana aftahul buku. Ya. Ana aftahul kitab, tapi ananya dihilangkan masuk ke dalam fiil fataha. Ya, yaftahu. Nah, aftahul kitab. Saya membuka buku. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya dan dari syaitan. Bila ada kata-kata yang benar, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi biqiraati alhamdulillah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya salam, mungkin nanti ada yang ingin koreksian bisa di kolom komentar atau pertanyaan di kolom komentar. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.